Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Kiranya kita kebanyakan telah mengetahui satu berita yang cukup viral akhir-akhir ini, yaitu aksi penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Sejumlah orang yang menamakan diri Komite Penyelamatan Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah gereja HKBP Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Adapun Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, dan Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta, ikut menandatangani penolakan tersebut. Hingga kini, tidak ada satupun tempat ibadah umat non-Islam berdiri di Cilegon. Data resmi negara tahun 2019 mencatat ada 382 masjid dan 287 musola di Cilegon, tanpa ada satupun gereja, pura, maupun vihara tercatat. Padahal jumlah warga non-Muslim di tahun yang sama bukannya sedikit. Bagi kita umat Katolik, patut kita ketahui bahwa saudara-saudara kita sesama umat Katolik di daerah Cilegon juga belum memiliki gereja. Umat Katolik Cilegon berada di wilayah Keuskupan Bogor. Awalnya, umat Katolik Cilegon adalah satu stasi yang berdiri sejak Oktober 2014. Stasi ini diberi nama Stasi Santo Mikael dan diresmikan menjadi paroki bertepatan dengan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael Malaikat Agung pada 29 September tahun 2021 yang lalu oleh Monsinyur Paskalis Bruno OFM selaku Uskup Bogor. Ada sekitar 2.500 umat Katolik di paroki Cilegon ini, dan sampai sekarang mereka belum memiliki gedung gereja lantaran belum mendapatkan izin mendirikan gereja. Karena itu saat ini mereka terpaksa menggunakan sebuah aula bekas sekolah Katolik menjadi tempat beribadah darurat. Dan tentu saja tempat ibadah ini jauh dari kenyamanan gedung gereja sesungguhnya. Dan kapasitas gedung tersebut tentu juga tak sanggup menampung jumlah umat yang sedemikian banyak. Nyatanya, banyak umat Katolik dari Cilegon ini rela beribadah ke gereja Katolik yang ada di Serang untuk berjumpa dengan Tuhan di gereja di Serang ini. Jarak tempuh ke daerah itu sekitar 1 jam, dan mereka melakukan itu semua demi berjumpa dengan Tuhannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tentu saja kenyataan ini sungguh memilukan bahwa di negara kita yang menjunjung tinggi Pancasila masih kerap terjadi hal-hal demikian. Namun saya mengajak kita untuk melihat satu hal yang kiranya menjadi pesan aktual bagi kita, perihal apa yang dapat kita buat sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik menanggapi situasi tersebut. Saya mencoba merefleksikannya dengan keadaan kita yang jauh lebih beruntung daripada saudara-saudara yang kesulitan mendapatkan izin mendirikan gereja, seperti yang dialami umat Kristen di Cilegon. Apa yang dapat kita, orang Kristen, lakukan terkait peristiwa memilukan ini? Tentu saja doa-doa kita sangat diperlukan bagi mereka. Namun, selain itu, ada juga hal yang dapat kita lakukan sesuai kondisi kita, terutama bagi kita yang lebih beruntung karena sudah memiliki gedung gereja dan fasilitas lainnya. Peristiwa di Cilegon dan di kota-kota lain di mana orang Kristen kesulitan mendirikan gereja harusnya memberikan pesan penting bagi kita bahwa sudah sepatutnya kita orang Kristen pun toleran dengan mereka yang kesulitan mendirikan gereja. Caranya ialah dengan menggunakan secara efektif gedung gereja yang kita miliki saat ini. Ternyata peristiwa ini bisa menjadi sentilan bagi kita, bahwa kita merasa geram dengan peristiwa di Cilegon, tapi tak jarang bahwa kita yang sudah memiliki gedung gereja justru kerap tidak memanfaatkan gedung gereja sebaik-baiknya, seefektifnya. Lihat saja, faktanya masih ada sekian umat Kristen yang tidak hadir ke gereja setiap minggu. Dan boleh dikatakan cukup banyak. Misalnya di daerah kami ini pernah dibuat penelitian dan ditemukan bahwa yang hadir ke gereja setiap hari Minggu itu
hanya sekitar 30%, dan itu pun kebanyakan adalah kaum ibu. Bukankah sikap kita yang tidak datang ke gereja dalam arti tertentu merupakan bentuk penghinaan kepada mereka yang berjuang merindukan mendapatkan gedung gereja? Kita faktanya kerap menyia-nyiakan apa yang sangat dirindukan dan lama didoakan oleh saudara-saudara kita. Salah satunya dengan tidak datang ke gereja pada hari Minggu. Nah, itu masih hanya perihal penggunaan pada hari Minggu, di mana ada banyak umat kita tidak hadir ke gereja pada hari Minggu. Pertanyaan yang lebih lanjut ialah, bukankah gedung gereja yang berharga dan faktanya dibangun dengan biaya yang mahal itu mestinya juga kita gunakan secara efektif? Hendaknya gereja yang mahal itu jangan hanya digunakan pada hari Minggu, melainkan seefektif mungkin. Tentu adalah suatu penyia-nyiaan juga kalau gedung gereja hanya digunakan pada hari Minggu. Pesan dari peristiwa di Cilegon adalah juga agar kita mengefektifkan penggunaan gedung gereja di luar hari Minggu. Dan sebenarnya hal itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Apalagi bagi kita umat Katolik, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengefektifkan penggunaan gedung gereja. Misalnya, bahwa kita harus beribadah di sana selain hari Minggu. Ada banyak tradisi indah gereja kita yang bisa kita laksanakan, bukan hanya beribadah pada hari Minggu. Paling konkretnya adalah misa harian, terutama untuk wilayah di pusat paroki. Karena kita ketahui juga bahwa ada gereja-gereja yang bahkan di pusat paroki pun tidak merayakan misa harian, sehingga pintu gereja kerap dibuka hanya hari Minggu saja. Alasannya banyak hal. Salah satunya adalah bahwa walaupun dibuat misa harian, ternyata umat tidak hadir. Kita juga bisa mengadakan devosi-devosi di dalam gedung gereja pada hari-hari di luar hari Minggu. Karena memang ibadah orang Katolik bukan hanya ibadah hari Minggu. Selain terkait dengan ibadah dan atau liturgi, gedung gereja harusnya juga kita manfaatkan untuk melaksanakan 4 tugas gereja lainnya, yaitu koinonia atau persekutuan, diakonia atau pelayanan, kerikma atau pewartaan, dan martiria atau kesaksian. Selain ibadah hari Minggu, di gedung gereja dapat kita manfaatkan sebagai tempat pengajaran ajaran iman Katolik dalam bentuk katekese dan sermon-sermon. Gedung gereja juga kita dapat manfaatkan sebagai tempat saling bercerita dan belajar banyak hal terkait kehidupan, termasuk perihal pengembangan ekonomi. Apalagi jika di gedung gereja itu ada aula atau ruang pertemuan. Kita harus berpikir dan bertindak agar gedung gereja jangan hanya dikunjungi pada beberapa jam saja di hari Minggu. Tentu sangat disayangkan kalau gedung gereja yang mahal, yang indah serta kudus itu hanya digunakan sekali seminggu. Itu pun hanya beberapa jam. Ingat, kalau ini terjadi, bukankah ini merupakan penghinaan kepada saudara-saudara kita yang sudah puluhan tahun merindukan gedung gereja seperti halnya umat Kristen di Cilegon? Kita juga mesti memikirkan perawatan gedung gereja termasuk pekarangannya. Gedung gereja harusnya menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Dalam hal ini bisa kita bandingkan dengan saudara-saudara kita Muslim. Kerap saya bandingkan bahwa masjid-masjid maupun musola banyak begitu indah dan bersih serta layak dikunjungi. Apalagi memang masjid dan musola relatif terbuka selama 24 jam. Dengan demikian masjid dan musola beberapa bukan hanya tempat beribadah. Beberapa masjid dan musola menyediakan rest area dengan toilet, bahkan kamar mandi yang bersih. Ada taman yang indah dan kantin yang bersih di sekitarnya. Ada suatu tempat di mana terdapat masjid dan musola yang sedemikian. Dan sebaliknya di dekatnya ada gereja yang tertutup dan terkesan kumuh. Karena itu, pesan dari peristiwa di Cilegon juga terkait dengan kita. Tentang bagaimana kita sungguh menggunakan gedung gereja sebagai rumah Tuhan, rumah umat Allah yang indah, dan menjadi tempat peristirahatan baik rohani maupun jasmani bagi kita maupun orang-orang lain. Seandainya hal itu terjadi, maka dalam arti tertentu
kita sudah berbuat bagi saudara-saudari kita umat Kristen di Cilegon dan di tempat-tempat lain di mana mereka kesulitan mendapatkan izin mendirikan gedung gereja. Bahwa kita jangan hanya protes terhadap kejadian di Cilegon. Kita juga dengan peristiwa di Cilegon dituntut untuk bersikap, yaitu toleran dengan mereka yang merindukan gedung gereja sekian lama. Dengan perjuangan keras, melalui sikap kita menghargai dan merawat komplek gereja yang kita miliki dengan gampang. Itulah kiranya pesan indah dari peristiwa di Cilegon. Tetap kita bawakan dalam doa-doa kita, para umat Kristen di Cilegon, juga dalam usaha-usaha yang konkret. Semoga peristiwa ini sungguh membawa rahmat bagi umat Kristen di Cilegon, khususnya agar di waktu yang tepat menurut Tuhan, mereka segera dapat memiliki gedung gereja yang layak dan akhirnya juga merawatnya dan menggunakannya seefektif mungkin. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.